Bab 3. Semua keputusan ada pada dirimu, Saila. Ibu tidak memaksa ataupun melarang. Jika kamu menerima pinangan itu, jadilah istri kedua yang baik, yang tahu di mana posisimu. Jangan merebut kebahagiaan istri pertamanya. Belajarlah mengalah. Jika kamu menolak pinangan itu, belajarlah mencintai lelaki yang menjadi suamimu kelak, dan pastikan dia juga mencintaimu. Pesan penutup sebelum kami menghentikan obrolan menjadi alarm di kepalaku. Ibu pamit untuk bersiap tidur karena besok harus pergi menemani ayah. Sejak lulus kuliah, aku memang benar-benar hidup sendiri. Ayah selalu meminta ibu menemaninya setiap ada pekerjaan keluar kota. Karena istri pertamanya sudah sering sakit-sakitan, jadilah ibu yang mendapat jatah menemani sepenuhnya. Ayah memiliki 2 anak laki-laki, 1 di antaranya sudah menikah. Sedangkan dari ayah kandungku, dia memiliki 1 anak perempuan dari bunda. Kami masih tinggal di kota yang sama. Hanya saja, sejak kematian ayah kandungku, bunda dan anaknya pergi ke kota lain. Faris, anak kedua ayah tiriku, sangat baik padaku. Kami hanya berbeda 3 tahun dan sempat berada di universitas yang sama. Dia satu-satunya teman lelaki yang dekat denganku sejak aku kuliah. Mungkin karena sudah mulai dewasa, anak-anak ayah tidak lagi menatapku penuh kebencian. Aku dipaksa ibu memahami mereka, memahami luka mereka. Terkadang aku ingin seperti anak-anak lainnya melakukan balas dendam pada anak berebut ayahku. Tapi aku tidak bisa. Ibu selalu mengatakan, jangan pedulikan orang yang membencimu. Jadilah aku hanya bisa memaafkan dan merelakan ayahku dia ambil. Dan Tuhan tahu cara membalas hamba-hambanya. Aku diberi ayah pengganti yang sangat baik. Satu pesan dari Faras menyembul di layar ponsel. Aku sebenarnya agak malas membalas pesannya. Bukan karena aku menjadi jahat. Hanya saja, setahun belakangan, dia mulai menunjukkan perasaannya secara terang-terangan. Dia pernah menyatakan perasaannya setahun yang lalu, dan aku menolaknya secara halus. Mana mungkin aku bisa menikah dengan anak kandung ayah tiriku? Mau jadi apa keluarga ini nantinya? Saila, besok ku jemput sepulang mengajar ya. Aku mengetik balasan setelah memikirkannya. Aku besok ada rapat, Kak. Sengaja tak pernah ku lepas panggilan untuknya, agar dia sadar posisi kami seperti apa. Baiklah, hubungi aku kalau sudah selesai. Aku ingin mengajakmu makan siang. Aku tak memberikan jawaban. Tanpa menjawab pun, dia pasti tahu apa jawabanku. Faras lelaki yang baik, teramat baik malah. Dia selalu ada di sampingku saat aku berada di titik terendah. Jika bukan ada ikatan keluarga, mungkin aku bisa mempertimbangkan permintaannya. Tapi tetap saja, hati ini tak bisa seperti dulu lagi. Hanya ada satu orang yang membuat dadaku selalu berdebar hanya dengan membayangkannya. Ardi Surya Ginanda, anak lelaki satu-satunya Tante Mariam adalah orangnya. Entah sejak kapan aku mulai mengaguminya. Mungkin sejak pertama kali aku melihatnya bermain sendirian di dalam kamar. Ardi kecil menatapku waspada melihat kedatanganku yang dituntun Tante Mariam mendekat.
Aku duduk membisu karena tidak mengenalnya. Aku hanya mengambil Lego miliknya dan bermain sendiri. Lama dia mengacuhkanku. Hingga saat ibu memanggilku pulang, dia mulai memperkenalkan diri. Lain kali, kalau mau minjem mainanku, bilang ya. Dia tersenyum tipis dan kembali sibuk bermain sendiri. Sejak saat itu, aku mulai dekat dengannya. Bahkan saat ibu dan ayah berpisah, dia masih sering mengajakku bermain. Mungkin dia hanyalah sebatas cinta monyet. Tapi cinta monyet yang bagaimana kalau hingga aku dewasa masih menaruh perasaan padanya? Mungkinkah monyetnya juga ikut tumbuh? Ardi yang mulai sibuk kuliah dan aku yang sibuk sekolah mulai jarang bersama. Faktor bertambahnya usia tak lagi membuatnya mengajakku bermain. Kita sering bertemu namun tak lagi seakrab dulu. Aku selalu mendengar kabar tentang Ardi dari Tante Mariam. Meski ibu sudah menikah lagi dengan ayah, tapi persahabatannya dengan Tante Mariam tak pernah putus. Suatu sore, saat itu aku masih sibuk dengan tugas akhir kuliah, Tante Mariam datang ke rumah dengan tetesan air mata. Aku tak ikut menemui, tapi telingaku menangkap kabar kurang menyenangkan. Ardi akan menikah. Secara kasat mata, bisa kulihat kalau Tante Mariam kurang setuju dengan Ardi. Dari caranya berbicara yang terkadang lantang, namun juga memelas, dia sepertinya sedang bingung. Kudengar ibu menenangkannya, bahkan aku sampai mengintip melalui celah pintu dan menemukan mereka saling merangkul. Sabar, Mar. Jangan memaksa kehendakmu pada anak. Biarkan dia bahagia dengan perempuan yang dicintainya. Tapi aku tak rela, Ti. Mana mungkin aku menerima dia, sedangkan keluarganya saja tidak jelas. Aku tak percaya kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Mungkin itu hanya alasan saja. Mariam, jangan berburuk sangka dulu. Kalau memang kebenarannya seperti itu, mau bagaimana lagi? Memangnya dia bisa memilih takdir orang tuanya? Tante Maria menunduk, dia mengeleng lemah. Coba kamu ikhlaskan Ardi, Mar. Lepaskan pelan-pelan. Keikhlasanmu bisa menjadi penerang jalannya berumah tangga nanti. Tapi rencana kita, Rianti. Ibu mengusap bahu Tante Mariam. Mereka saling menatap lembut. Kalau jodoh, pasti tak akan kemana. Aku tak bisa meneruskan mengintip karena ibu melirikku. Aku kembali ke kamar dengan kecewa. Aku masih ingin mengetahui siapa wanita pilihan Ardi. Tiba di kamar, aku tiba-tiba menangis. Segala harap yang kusebut dalam doa kandas sudah. Lelaki yang kuimpikan menjadi imamku telah memilih makmumnya. Selama beberapa hari aku membisu, patah hati dalam diam. Antara percaya dan tidak percaya, calon jodohku diambil orang. 2 bulan kemudian, aku memegang sendiri undangan pernikahan dari Tante Mariam. Aku datang bersama ibu memberikan selamat walau langkahku sakit. Perih hatiku melihat orang yang selalu ada dalam doa berdiri memeluk wanita lain di atas pelaminan. Mataku tak bisa lepas dari keduanya. Bagaimana dia memeluk mesra wanitanya. Bagaimana dia mencuri ciuman wanitanya.
Juga bagaimana dia tersenyum lebar, menatap penuh cinta. Aku iri, seharusnya aku yang ada di sana. Tapi aku tak bisa melakukan sesuatu. Sebelum aku mengungkapkan isi hatiku, dia sudah menemukan wanitanya. Aku berjalan mundur hingga tanpa sengaja membentur sudut meja. Untungnya aku tidak menimbulkan kekacauan. Ibu yang melihatku mulai sembab segera menghampiri dan mengusap bahuku. Kami pamit undur diri. Lupakan semuanya, Saila. Lepaskan dia. Dia bukan jodohmu. Aku terseduh di pelukan ibu. Tak kuhiraukan beberapa tamu undangan yang melihat penasaran. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, membuang segala tentang dia. Tak mudah memang, tapi aku yakin Tuhan punya cara membuatku bahagia dengan lelaki pilihannya. Entah siapa orangnya, aku percaya jodoh dari Tuhan adalah yang terbaik. Selama perjalanan, aku menggenggam erat lengan ibu. Kami berpelukan, kepalaku bersandar di dada ibu. Menangislah, luapkan rasa sakitmu. Tapi besok kamu harus berdiri tegak menatap masa depan. Bersambung. Terima kasih sudah setia menunggu kisah Saila, Ardi, dan Rista. Tunggu kisah mereka di episode berikutnya ya. Terima kasih.